وإثمهما أكبر من نفعهما. Sadaqallahul Azim. Mari kita awali dengan sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, kesehatan dan kekuatan yang senantiasa masih dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat yang Allah fardukan atas setiap kaum muslimin yang sudah balik dan bermukim untuk dilaksanakan setiap pekan sekali. Kemudian selawat beserta salam, mari pula sama-sama kita sanjung sajikan kepada yang mulia Rasulullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in dan para alim ulama. Tungku imum, tungku-tungku bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin ma'asyaral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kalaulah di rumah kita atau di kampung kita masing-masing ada orang yang menjual babi, maka mungkin reaksi masyarakat itu sangat berbeda terhadap pelaku. Ya, barangkali pelakunya akan dicaci maki, dicemooh, ya, diupat, dihina dan lain sebagainya. Bisa jadi akan merembes kepada keluarganya, akan diungkit-ungkit sampai keluarganya memang ane urang pulan, ane urang pulen, jual babi, makan babi, ya, tidak tahu itu haram hukumnya, ya, dosa besar. Mungkin akan seperti itu reaksi dari masyarakat. Bahkan mungkin kita sendiri akan bereaksi seperti itu. Dan itu seketika bisa viral, bisa diketahui oleh kampung-kampung lain, bahkan ke wilayah-wilayah lain. Karena menyangkut dengan hal-hal semacam itu, baru berbentuk sebatas isu saja itu sudah viral. Seperti pernah diisukan bakso babi di Aceh Tengah beberapa waktu lalu. Cepat sekali viral. Jemaah yang mulia, babi memang diharamkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Yang melakukannya atau memakannya menjadi dosa besar. Tetapi jemaah yang mulia, ada sesuatu yang lebih diharamkan dari itu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang barangkali reaksi kita itu berbeda. Sama-sama diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa itu? Allah menyebutkan Al-Khamru wal Maisir. Khamar dan judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang judi, tentang khamar dan judi. Qul fihima ithmun kabir, katakan olehmu bahwa pada keduanya judi dan khamar dan maisir itu ada dosa besar, ithmun kabir wa manafi'u linnas, dan ada sedikit manfaat bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosa dari keduanya itu besar, lebih besar dari manfaatnya. Maka dari isyarat ayat ini menunjukkan bahwa khamar dan maisir itu hukumnya haram. Kenapa? Karena dosanya lebih besar walaupun ada sedikit manfaat. Nah, sesuatu di dalam fikih kalau sudah ada dosa itu lebih utama dihindari daripada mengambil manfaat. Kaidah fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan, menolak dosa, menolak kebinasaan itu harus dikedepankan daripada mengambil manfaat yang sedikit. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada hal menarik. Allah menggabungkan dalam Al-Quran antara khamar dan maisir itu dalam 3 ayat.
dalam 3 ayat pada 2 surat yang berbeda. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 219. Itu Allah mengatakan Al-Khamru wal Maisir. Kemudian surat yang kedua adalah surat Al-Maidah. Di dalam 2 ayatnya, ayat 90 dan 91. Di sana juga diangkat oleh Allah dengan Al-Khamru wal Maisir. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir sampai seterusnya. Ayat berikutnya innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Ya. Ada apa pertanyaannya? Allah tidak gabungkan dengan daging babi. Digabungkan 2 hal ini pada 3 ayat. Didempetkan. Dulu kita berpikir ya maisir itu biasa-biasa saja. Judi, biasa-biasa saja. Kalau khamar iya, itu memang merusak, memang menghancurkan, membinasakan. Artinya minuman-minuman yang memabukkan, yang diharamkan. Kalau sekarang berubah dengan sabu-sabu misalnya, atau sudah berkembang sabu-sabu, ya, zat-zat terlarang lainnya, ya. Narkoba itu masuk dalam narkoba. Jadi itu merusak. Setiap orang kalau sudah kena zat-zat itu berarti tidak jadi orang lagi, kira-kira seperti itu. Dan itu bisa terjadi ketergantungan, jemaah yang mulia. Nah, kenapa justru Allah menggabungkan 2 ayat dalam 3 ayat ini dengan 2 al-khamru wal maisir? Ternyata rupanya maisir ini juga bisa merusak yang mirip-mirip dengan khamar, mirip-mirip dengan obat-obat terlarang. Dan sekarang baru kita tahu kalau orang akan terjadi ketergantungan juga pada judi rupanya. Yang dampak kerusakannya itu justru lebih dahsyat daripada khamar. Gara-gara orang ya ketularan judi, ya, gara-gara orang kecanduan judi, terpengaruh dengan judi, ketergantungan dengan judi, ternyata bisa bunuh-bunuh. Ya, bisa bunuh kawan, bisa bunuh istri, bisa bunuh suami. Ya, banyak kasus-kasus kan, bisa bunuh diri setelah membunuh teman, bunuh diri, bisa melego rumah, bisa menjual rumah, aset-aset dijual, uang habis, nggak ada persediaan untuk belanja, habis makan, habis untuk judi. Rupanya begitu beratnya masalah judi ini. Maka Allah menggabungkan 2 kalimat ini dalam 3 ayat. Dampaknya walaupun berbeda, secara dari aspek medis misalnya, ya, tapi ternyata kerusakannya hampir sama akan ditimbulkan oleh orang yang ketergantungan pada 2 hal ini. Jemaah yang mulia, dulu memang kita kenal judi itu dengan judi tradisional, dan itu mudah dulu. Main domino pakai uang sudah jadi judi. Taruhan-taruhan, ada pertandingan bola antara ini dan itu, satu pegang A, satu pegang B, taruhan judi. Main lomba-lomba dan sebagainya, jika dilakukan taruhan itu menjadi judi. Atau main dulu ada main sintung namanya, main putar uang. Anak-anak itu judi. Siapa yang pilih sin, siapa yang pilih tung. Ini judi, jemaah yang mulia. Ya, ada bandarnya. Ini judi-judi tradisional yang sekarang juga masih dimainkan, misalnya dalam pertandingan-pertandingan. Nah, judi-judi tradisional ini mudah dilakukan oleh masyarakat. Dan kalau mau lebih hebat lagi, pergi ke kasino di negara sebelah, negara tetangga, pergi ke Genting. Ya, tempat perjudian internasional di negara tetangga kita. Nah, di sana tidak
asing kalau ternyata ada kejadian-kejadian bunuh diri, lompat dari gedung yang paling tinggi, dari puncak gunung yang paling tinggi, lompat ke bawah. Karena kenapa? Karena kalah judi. Dan ketergantungan itu orang kalau sudah main judi itu mau main terus, terus tidak mau kalah, mau menang. Kapan menang tapi ternyata kalah terus. Dia akan penasaran. Kawannya atau lawannya ya yang sudah menang tidak boleh berhenti, harus terus main karena dia ingin mengambil lagi kekalahan dia. Ternyata kalah terus. Penasaran pulang ke rumah, marahin istri, jual rumah, berhutang sama teman, kalah lagi, akhirnya ya gadaikan rumah, hutang sudah bertumpuk, akhirnya tinggalkan surat wasiat pada istri. Maaf sayangku, bukan abang tidak cinta padamu, tapi keadaan yang menghendaki. Biarkan abang pergi terlebih dahulu, mungkin lebih aman. Jaga diri baik-baik. Selamat jalan sayang. Rupanya bunuh diri jemaah yang mulia. Kenapa? Tadi telusuri rupanya kalah judi. Ini maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ya. Sesungguhnya khamar, judi digempet oleh Allah. Menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Nyomnya hoyai pe anu panahnya nyen keberuntungan menyokede sial. Itu najis. Rijisun dikatakan najis. Tidak cukup Allah mengatakan najis adalah perbuatan najis, tapi termasuk perbuatan syaitan. Tidak cukup dan dikatakan najis, ditambah lagi termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuh. Maka jauhilah pekerjaan itu, akan merusak, tidak akan jadi manusia lagi kalau orang sudah tergantungan kepada dua hal ini. Ya. Kalau daging babi tidak mungkin orang akan ketergantungan. Hari ini dia dapat daging babi dia makan, besok nggak ada daging babi dia pasti makan daging sapi atau daging-daging yang lain, nggak akan ketergantungan. Nggak akan dia kalau nggak ada daging babi saya mati, ini saya nggak bisa hidup, ini nggak ada. Tapi kalau judi dan maisir, dia terus akan terngiang-ngiang, terus mau menang, penasaran. Jemaah yang mulia, sekarang ini tidak perlu lagi ternyata di dunia kita hidup sekarang ini tidak perlu lagi orang mencari judi itu ke kasino, ke genting. Ternyata anak-anak kita itu bisa cari judi itu yang namanya judi online. Ini betapa bahayanya, maka Allah sudah mengingatkan itu jauh-jauh hari. Ternyata dengan perkembangan teknologi mereka sudah menciptakan judi online. Itu mudah didapat dan siapapun bisa terjebak dalam judi online. Belum tentu anak kecil itu minum khamar kalau umurnya masih 5 tahun sampai 15 tahun. Ya, masih 10 tahun. Tapi dalam penelitian katanya anak-anak dari 5 tahun sampai 15 tahun itu sudah terlibat main judi online. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kerusakannya sangat luar biasa jemaah yang mulia. Bahkan negara kita ini disebut-sebut masuk dalam 10 besar pemain judi online terbanyak dan negara kita termasuk peringkat pertama, ranking nomor 1. Hampir 3 juta orang sudah terlibat main judi online dengan segala level kedudukan, kehidupan sosial, status sosialnya. Ya, dulu saya hampir tidak percaya sebelum muncul ya viral bahwa setiap level ternyata main judi online, apakah dia miskin, kaya, pejabat dan lain sebagainya, termasuk pengajar, dosen. Hampir tidak percaya ketika bertemu dengan Kepala Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh. Dia bilang kami sedang ada binaan ini Ustaz. Apa binaannya? Ya ada pemain judi online. Ini sekitar setahun lalu. Loh, ada katanya. Termasuk maaf cakap ada salah seorangnya dosen katanya. Ada termasuk dosen. Saya hampir tidak percaya. Ada dosen di antaranya.
Dan sedang kami bina. Ternyata setelah viral baru tahu, rupanya semua level akan disambar habis oleh kejahatan judi online ini. Ini jemaah yang dimuliakan Allah harus menjadi perhatian, kewaspadaan kolektif terutama daripada orang tua untuk mengantisipasi judi online ini. Periksa HP anak, mudah sekali sekarang jemaah yang mulia. Saya juga tidak tahu sebelumnya, tapi situs-situs itu ternyata dikirim. Situs-situs itu dikirim ke WA kita, ke jejet kita itu dikirim situs-situsnya. Anda susah, ditulis di situ, Anda susah untuk mendapatkan situs yang aman dan bermain, buka link, buka situs tersebut. Dibuang entah grup-grup apalah namanya. Anda bisa main dengan aman. Jemaah yang mulia, tahu tidak kita itu? Anak-anak kita menerima situs itu. Terus dengan apa bayarnya? Rupanya bayarnya bisa bayar dengan pulsa. Jadi isi pulsa 10.000 bisa main judi. Subhanallah, betapa kehidupan kita ini terus digerogoti oleh kejahatan demi kejahatan, tidak berhenti-berhenti jemaah yang mulia. Maka kalau kita lalai, kalau kita lengah, maka akan digerus semua akidah anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Kalau ternyata mereka teracuni dengan mainan-mainan ini, maka anak-anak kita tidak akan jadi seperti kita atau tidak akan menjadi anak di masa yang akan datang. Jemaah yang dimuliakan Allah, selain itu ini juga membuat kita terlena, membuat kita binasa, sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu ingin menciptakan permusuhan dan kebencian di antara kalian dalam permainan, dalam minuman khamar dan permainan judi itu. Sudah jelas ya. Kebencian, permusuhan dalam judi-judi manual saja kita akan saling benci. Orang yang kalah tidak akan pernah memaafkan orang yang menang. Bahkan tidak membiarkan orang yang menang itu pergi. Dia ingin main terus. Selalu ingin main terus. Jangan pergi dulu, jangan pergi. Saya kalah. Terjadilah. Akhirnya ujungnya berantem. Yang menang dihajar oleh yang kalah. Berantem. Balikkan uang kami. Ini dalam permainan judi ini jemaah yang mulia, itu judi manual. Kebencian, saling benci membenci. Wa yasuddakum an dzikrillah, kemudian menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah. Tidak ada lagi yang namanya lapak judi itu akan ingat Allah. Azan dikumandangkan, enggak ada. Wa anis salah, kata Allah. Azan dikumandangkan, mereka tidak berhenti, mereka tidak pergi salat. Kalian akan dihalang-halangi untuk mengingat Allah dan melakukan salat, melaksanakan salat pada waktunya, bahkan tidak salat sama sekali. Duduk mulai pagi sampai siang, malam lanjutkan lagi, kalau bisa besok lagi. Penasaran. Ini dalam hal judi manual. Kalau judi online akan diberikan menu-menu yang memudahkan. Akan supaya membuat penasaran, sebentar selangkah lagi kamu menang, selangkah lagi kamu menang. Selangkah lagi kamu menang. Terus diikuti. Ternyata tidak menang juga. Walaupun ada informasi bahwa setiap pemula katanya mesti akan menang sekali. Tapi jangan pernah percaya itu. Karena kemarin ada seseorang yang ditangkap oleh aparat keamanan yang beredar di media sosial. Katanya orang-orang yang pernah mengaku menang itu dibayar semuanya untuk mengaku menang demi mengelabui pemula dan pemain-pemain judi di seluruh dunia. Dia dibayar untuk mengaku menang, dia menang main judi online untuk membuat orang lain penasaran agar terus main judi online ini, tidak berhenti sampai menang seperti yang mengaku itu. Tapi ternyata tidak akan pernah menang katanya. Tidak akan menang. Hanya kami dibayar untuk mengaku menang. Jemaah yang mulia, kalaupun menang, katakan menang.
Anda mendapatkan uang ratusan juta, miliaran dari main judi online. Lalu apakah saudara sudah merasa beruntung karena menang judi online? Yang kalah, yang menang saja rugi, apalagi yang kalah. Untuk kemana Anda bawa uang main dari judi online? Allah sudah mengatakan itu najis. Mau makan, mau bawa untuk keluarga, untuk anak istri. Menghidupkan istri, buat rumah dengan hasil judi online. Itulah cara-cara untuk mencari harta dengan cara yang batal. Dan cara yang zalim, dengan cara tidak benar. Mendapatkan harta dengan cara tidak halal, maka harta itu juga haram. Mau dibawa kemana? Ini yang menang jemaah yang mulia. Allah sudah mengatakan itu rijsun, najis. Jarang sekali Allah mengatakan dalam Al-Quran untuk hal-hal yang buruk itu dengan rijis. Pertanda itu najisnya sangat tinggi, sangat berat. Tidak akan bisa dihapus. Min amali syaitan, ditambah lagi dari pekerjaan syaitan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini yang menang apalagi yang kalah. Yang kalah sudah tahu tadi ada yang bunuh diri. Kemarin ada informasi entah betul apa enggak yang lompat dari kapal, ya. Katanya disebut-sebut kalah judi juga. Nauzubillah. Begitu banyak fakta-fakta di depan kita. Fahal antum muntahun, maka berhentilah saudaraku. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha fis sirri wal alan. Waf'alul khairati wajtanibul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. I'lamu anna ad-dunya daru mamar wa anna al-akhirata daru maqar. Fakhudhu mimma marrikum limakarrikum wa la tahtaku wa astarakum 'inda man ya'lamu asrarakum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman mahfudha. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa ahlika a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ahlikil yahuda wal kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir al yahud wa man awanahum fa innahum la yu'jizunak. Allahumma shattit shamlahum farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa ihzim ahzabahum ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustadhafin wal mujahidin fi Gaza وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا يليق بجلالك يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبهم وثبت إيمانهم وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع شملهم وارزق الشهادة لموتهم وارزق الشهادة لموتهم يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الحاكدين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين ردا جميلا يا قوي يا متين يا عزيز يا جبار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صفوفكم واعتدلوا. Mohon shaf lurus, rapat dan rapi. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اكشف كربتهم واشف مريضهم وبدل خوفهم أمنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم وتقبل شهداءهم. اللهم اجعل الجنة مثواهم. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم. اللهم ألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Salat gaib kepada Syahid Fisabilillah Ismail Haniyah. الصلاة جامعة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل الجنة مثواه وداره يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل الجنة مثواه وداره يا رب العالمين. اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عنه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.